pencinta firman Tuhan yang terkasih. Pada novena hari yang ketiga ini, saya mengajak kita untuk sejenak bermenung bersama Bunda Maria di bawah tema Maria adalah Bunda Penolong yang setia. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang Bunda Maria dan Yesus serta murid-murid Yesus yang menghadiri pesta pernikahan di Kana. Di dalam pesta pernikahan di Kana itu, tuan pesta mengalami kesulitan karena kehabisan anggur. Para pelayan pesta itu memberitahukan kepada Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria memohon kepada Yesus Kristus yang adalah putranya sendiri untuk melakukan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Pada awalnya, para pelayan itu kurang percaya karena bagaimana mungkin air bisa diubah menjadi anggur. Tetapi karena permohonan dari Bunda Yesus, maka Yesus yang adalah putra Bunda Maria, Yesus tidak ingin mempermalukan bundanya di hadapan banyak orang. Yesus menghargai bundanya sebagai bunda yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan memelihara Yesus selama kurang lebih 30 tahun. Pada awalnya Yesus katakan, "Mau apa daripadaku, hai ibu? Saatnya aku belum tiba." Kata-kata ini bukan berarti Yesus mau menolak permohonan Bunda Maria. Tetapi karena Yesus belum ingin melakukan mujizat, namun karena Yesus Kristus mencintai bundanya, maka ia mengabulkan permohonan bundanya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Dan kemudian para pelayan pesta itu memberikan air yang telah menjadi anggur kepada para tamu undangan yang menghadiri pesta pernikahan itu. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, dalam tafsiran yang lain, tuan pesta yang kehabisan anggur itu berarti tuan pesta telah kehabisan rahmat Allah. Dalam keadaan seperti ini, tuan pesta tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka datang dan memberitahukan, memohon kepada Bunda Maria, karena mereka tahu bahwa Bunda Maria akan menolong mereka. Yesus mengubah air menjadi anggur, dan kemudian anggur itu diberikan kepada para tamu undangan. Hal ini mau mengatakan bahwa barang siapa yang datang
dan memohon kepada Yesus, ia akan diberikan pertolongan. Sebagai umat Kristen yang selalu bersama Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria, marilah kita mengikuti teladan Bunda Maria yang setia, yang selalu mau menolong sesama, yang selalu mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 42 sampai 46 mengisahkan tentang Nabi Elia yang menentang 450 Nabi Baal dalam sebuah kontes sampai mati. Elia menang, dan pada akhirnya Elia menubuatkan akhir dari kekeringan selama 3 tahun di negeri bangsa Israel. Dalam kitab pertama Raja-Raja ayat 44, pelayan Nabi Elia melaporkan bahwa ia melihat awan sekecil telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil itu cepat berubah menjadi hujan deras di atas bumi yang gersang, yang kemudian oleh para Karmelit menafsirkan penglihatan Elia sebagai gambaran awal dari perawan Maria yang terberkati. Ia terlihat sebagai awan-awan kecil yang muncul dari laut. Maria adalah bintang laut yang sejati. Maria adalah penolong yang setia. Walaupun pada zaman Nabi Elia banyak umat manusia yang menyembah dewa Baal, namun Bunda Maria tetap setia menolong bangsa Israel yang tengah mengalami kekeringan selama 3 tahun dengan memohon kasih karunia dari putranya Yesus Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar dari Bunda Maria yang selalu setia untuk menolong siapa saja yang memohon bantuannya. Dalam kehidupan kita setiap hari sebagai homo socius atau makhluk sosial, tentu kita selalu hidup bersama orang lain. Dan dalam keadaan kebersamaan ini, tentu setiap orang memiliki kekurangan. Setiap orang memiliki keterbatasan. Dalam keterbatasan inilah kita diminta untuk saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, agar kehidupan kita semakin kondusif dalam merajut kebersamaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria Kuntum Karmel dan Bunda tak bercela,
limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberkati kita.